Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempraktikkan hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata dalam kasus ban prestasi, yang mana saya Sophia Rahmatus Isnaini selaku panitera. Saya Fosel Madani selaku hakim ketua. Saya Siti Isnaini Ramadhani sebagai penasehat hukum penggugat. Saya Putri Ayu Indah Solihah sebagai penasehat hukum tergugat. Saya R. Muhammad Hilman Wahyudi selaku saksi 1. Saya Abdul Faisal Pratama Sumanto sebagai saksi 2. Baik, kami dari kelompok 1 mengucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Luki Dafira Nugroho SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata, dan kepada teman-teman hukum kelas C yang saya banggakan. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 izin mempraktikkan hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata dalam kasus ban prestasi yang menjerat tergugat dan juga penggugat. Sebelum memasuki acara persidangan, izinkanlah saya selaku panitera untuk membacakan tata tertib selama persidangan berlangsung yang wajib dipatuhi oleh para audiens saat persidangan sedang berlangsung. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin diharap berdiri dan memberi hormat. 2. Selama sidang berlanjut, harus duduk dengan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. 3. Hadirin sidang dilarang merokok, makan, minum, dan membaca koran atau melakukan tindakan fisik yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang. Dan siapapun yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tak membawa benda yang membahayakan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan HP harus dimatikan atau silent. Baik, sebelum saya dari kami kelompok 1 memasuki persidangan, izinkanlah saya selaku panitera untuk membacakan duduk perkara dalam kasus ban prestasi yang menjerat tergugat dan juga penggugat. Bahwa tergugat dan juga penggugat telah melakukan perjanjian dan juga menandatangani perjanjian pembiayaan ijarah ijazah First Tempo dengan nomor 1446/JR-BMT pas-1/2015 tertanggal 20 Januari 2015 dengan jatuh tempo perjanjian pada tanggal 20 April 2015. Di dalam perjanjian tersebut bahwa perjanjian pemberian ijarah ijazah First Tempo dengan nomor 1446/JR-BMT pas-1/2015 penggugat telah memberikan uang sejumlah 60 juta rupiah kepada pihak tergugat yang wajib dikembalikan oleh pihak tergugat sebesar 65.250.000 rupiah. Di dalam perjanjian tersebut pun pihak tergugat diberikan waktu selama 3 bulan untuk mengangsur biaya dengan bulan pertama sebesar 1.750.000 rupiah, bulan kedua sebesar 1.750.000 rupiah, dan bulan ketiga sebesar 750.000 rupiah. Namun setelah surat pernyataan ketiga yang telah diberikan oleh pihak penggugat kepada tergugat, yang mana pihak tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk mengangsur perjanjian pembiayaan ijarah ijazah First Tempo dengan nomor 1446/JR-BMT pas-1/2015 dengan tunggakan yang dialami oleh pihak tergugat. Setelah dilakukannya gugatan dan didaftarkannya gugatan di Pengadilan Agama Bantul, tidak ada etikat baik dari pihak tergugat untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Bahwa selama ini penggugat telah cukup sabar untuk
tergugat memenuhi kewajibannya kepada tergugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsurannya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ialah perbuatan penuh prestasi yang mana merugikan dari pihak tergugat secara materi. Sidang Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara berdata dengan nomor register perkara 3/Perdata Gugatan Sederhana/2018 Pengadilan Agama Bantul antara pihak penggugat Andi Marianto dan pihak tergugat Muhammad Subhan Riyadi dan Yulini SPD pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul waktu Indonesia Barat. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Panitera sudah siap? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 3/PDTGS/2018/PA Bantul antara pihak penggugat Andi Marianto dan tergugat Muhammad Subhan Riyadi dan Yuliani SPD pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 10 WIB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak atau diwakili oleh kuasa hukumnya? Dalam perkara ini saya Siti Snega Madani SHMH pada kantor Sepadama yang beralamat di Jalan Triskolor nomor 14 Bantul adalah kuasa dari penggugat yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2018 untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawakan. Baik yang mulia. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sebagai kuasa hukum tergugat? Dalam perkara ini saya Putri Ayu Indah Soliha SHMH. Saya dari tim advokat atau penasihat hukum pada kantor Putri Ayu Partner Law Firm yang beralamat di Jalan 65 Sudirman nomor 12 Kecamatan Bantul adalah kuasa hukum dari tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2018 untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat membawa surat kuasa khususnya. Siap membawa yang mulia. Tolong dibawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari saudara penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara memahami isinya? Sudah yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang, baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak ada yang mulia. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator, jadi majelis hakim akan bebas menunjukkan mediator untuk proses mediasi ini. Majelis hakim menunjuk saudara Juliantara Satria Yuda SK sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini
Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Pak Nitra? Hari Rabu tanggal 15 September yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 kepada para pihak untuk menghadirkan sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang Pengadilan Agama Bangpul yang memeriksa dan mengadili perkara berdata dengan nomor register perkara 3/PDTGS/2018 Pengadilan Agama Bangpul antara pihak penggugat Andi Maryanto dan pihak tergugat Muhammad Suban Riyadi dan Yulani SPD pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan kembali. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 3/PDTGS/2018 Bangpul tentang manifestasi antara Andi Maryanto sebagai penggugat dan Muhammad Suban Riyadi dan Yulani SPD sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 pukul 10 WIB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan laporan mediator Saudara Yuliantara Satria MPSH sebagai media antara penggugat dan tergugat mengalami kegagalan. Pihak penggugat apakah benar? Benar yang mulia, kami belum mencapai suatu kesepakatan. Untuk itu kami mohon persidangan ini dilanjutkan. Selanjutnya dari pihak penggugat apakah itu benar? Kami menyerahkan sepenuhnya ke pengadilan yang mulia. Walaupun proses mediasi antara pihak penggugat dan tergugat tidak berhasil, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengakhiri sengketa di luar jalur pengadilan. Baik karena mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah surat gugatannya yang akan dibacakan sama dengan surat gugatan yang sebelumnya? Sama yang mulia, kami tetap pada gugatan kami yang sebelumnya. Dari pihak tergugat, apakah sudah menerima surat gugatannya? Tidak yang mulia. Sudah yang mulia. Dikarenakan pihak tergugat sudah menerima salinan surat gugatannya dari penggugat, apakah keberatan jika surat gugatan penggugat dibacakan pokoknya saja? Tidak yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia, mohon izin untuk berdiri. Silakan. Bangpul 5 September 2018 perihal gugatan cedera janji atau prestasi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bangpul di Bangpul. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Siti Isnendra Badani SKMH, para advokat pada firma hukum Sukadamai Alamat Jalan Jati Sekolah nomor 14 Bangpul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2018 oleh katanya
pertanian saham beserta sertifikat dengan identitas sertifikat hak milik nomor 473 dengan gambar situasi tanggal 18 Maret 1991 dengan nomor 2194 dengan luas 635 meter kubik tertulis atas nama Soekarman yang terletak di Wonopromo, Pleret, Bantul. 9. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan negara multijasa Cash Tempo apabila terduga dalam prestasi menunaikan kewajibannya maka jaminan sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang terduga kepada penggugat. 10. Bahwa berdasarkan pasal 2 angka 4 perjanjian pembiayaan negara multijasa Cash Tempo maka tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam prestasi yang dilakukan oleh tergugat termasuk operasional penagihan ganti rugi kuasa BNT dan biaya lainnya. 11. Bahwa berdasarkan pasal 7 angka 3 perjanjian pembiayaan negara multijasa Cash Tempo apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidanginya. 12. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan mengenakan putusan perkara APO dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. 13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya terduga dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan terwujudnya prinsip keadilan dalam pemeriksaan gugatan ini kami sampaikan terima kasih. Hormat kami kuasa penggugat Siti Isnendra Madani SHM. Sudah cukup ya Mulia? Terima kasih kepada penggugat. Baik, kepada dengan tergugat, apakah mengerti dengan isi surat gugatan yang dibacakan oleh saudara penggugat? Mengerti yang mulia? Apakah ada jawaban terhadap surat gugatan tersebut untuk dibacakan hari ini atau membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya? Kami sudah siap untuk membacakan jawaban atas surat gugatan hari ini yang mulia. Baik, silakan dibacakan kepada penasihat tergugat. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada Hakim Ketua dan juga penggugat. Baik, silakan. Izin membacakan surat gugatan yang mulia. Silakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul di tempat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Putri Ayu Indah Solehah SHMH, tempat tanggal lahir Tuban 28 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan advokat, pendidikan S2, alamat Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor DTT
Terima kasih kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas jawaban penggugat dari pihak tergugat? Sudah yang mulia. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan berikutnya akan dilakukan bagi agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik yang mulia, tapi sebelum itu kami memohon waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan bukti dan alat bukti yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia, kami menerimanya dan dalam waktu 7 hari tersebut kami juga akan mengajukan seluruh saksi dan alat bukti kami. Baik, untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan saksi dan alat buktinya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Panitra, 7 hari dari sekarang, tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 12 September yang mulia. Apakah terdapat persidangan di hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 3/PDTGS/2018 Pengadilan Agama Bantul antara pihak penggugat Andi Mariamto dan pihak tergugat Muhammad Suban Riyadi dan Yuliani SPD pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 3/PDTGS/2018/PA Bantul antara pihak penggugat Andi Mariamto melawan tergugat Muhammad Suban Riyadi dan Yuliani SPD pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Tidak ada yang mulia. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia, kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama kami adalah R. Firman Wahyudi sebagai perwakilan dari BMT Projo Arta Sejahtera dan yang kedua adalah Afghani Fajar sebagai pendamping dalam perjanjian pembelian ijarah multijasa Kesminko yang mulia. Baik, kepada petugas diberitakan untuk memanggil saksi. Baik yang mulia, kepada saksi Afghani Fajar untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan perlihatkan kartu identitas saudara. Baik, silakan kembali. Nama Afghani Fajar Pratama Ismanto, tempat lahir Bantul, umur 31 tahun, tanggal lahir 2 Mei 1991, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Jalan Sejahtera nomor 29, Bantul, agama Islam. Apakah semua identitas yang saya sebutkan sudah benar? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan istighfar terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia?
Baik, silakan ada yang bersumpah. Saudara saksi, silakan berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. keterangan yang benar yang mana kita yang sebenarnya. Baik, terima kasih saudara saksi. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah sudah mengerti? Mengerti ya, Mulia? Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluargaan dengan saudara penggugat? Saya tidak memiliki hubungan, ya, Mulia. Tapi saya mengenal dengan tergugat. Apakah saudara mengenal penggugat? Iya, ya, Mulia. Kepada saksi, apa hubungan saudara terhadap perkara ini? Saya diminta untuk meminta keterangan saya dengan tergugat karena saya ada penggugat, ya, Mulia. Keterlibatan seperti apa yang Anda maksud? Saya adalah penggugat yang ikut dalam penjatuh sebagai bicara memeriksa saya, ya, Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, bagaimana jalannya perjanjian dalam pembiayaan negara multijasa Cash Tempo antara penggugat dan tergugat yang Anda ketahui? Baik, seingat saya jalannya perjanjian pembiayaan bicara memeriksa soal penggugat berjalan lancar. Apa yang saudara ketahui tentang perjanjian yang mereka buat? Saya mendengar dan melihat dalam perjanjian tersebut bahwa pihak penggugat dan tergugat menyetujui perjanjian pembiayaan secara memeriksa Cash Tempo dengan nomor 1446 garing ICS garing PNT pas 1/2015 per tanggal 20 Juni 2015 dan di mana jatuh tempo pada 20 April 2015. Setelah itu, apakah masih ada kegiatan yang lainnya yang saudara saksi lihat dan dengar? Ada keterangan Berapa nominal yang dikeluarkan oleh pihak penggugat? bahwa pihak tergugat telah membayar pembiayaan sebesar 60 juta rupiah. Setelah berakhirnya kegiatan tersebut, kemana Anda berada? Saya akan kembali ke rumah. Baik yang mulia, dapat disimpulkan bahwa memang benar dari tergugat tidak memiliki itikat baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan penggugat dan tergugat cenderung selalu menghindar pada saat hendak ditemui oleh penggugat. Sekian yang mulia, pertanyaan dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwasanya saudara mendengar dan melihat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penggugat dan tergugat. Apakah benar? Benar. Apa yang saudara dengar perihal perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat? Bisa dilihat. Apa yang saudara dengar perihal perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat? Bisa. Pertanyaan saya sudah cukup yang mulia. Baik, apakah ada sanggahan lain dari saudara tergugat? Ada yang mulia. Saksi. Ada yang mulia, saksi penggugat tidak mengetahui secara penuh tentang perjanjian yang telah kami buat. Saya hanya mengatakan apa yang sebenarnya saya lihat dan dengar, yang mulia. Apa ada sanggahan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bisa dia, yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Silakan duduk. Baik, para petugas diperintahkan untuk memanggil Hilman Wahyudi untuk memasuki ruangan persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi Hilman Wahyudi untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan lihatkan kartu identitas saudara.
Nama Herman Wahyudi, tempat lahir Bantul, umur 32 tahun, tanggal lahir 15 Agustus 1990, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara di Indonesia, alamat Jalan Wonosobo Bantul, agama Islam. Apakah semua identitas yang saya sebutkan sudah benar? Benar yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan pada juru sumpah. Silakan pada saudara saksi. Baik, saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat? Saya mengenal saudara tergugat, tapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara tergugat yang mulia. Apakah saudara mengerti alasan dipanggil dalam persidangan? Mengerti yang mulia, saya dipanggil oleh kuasa hukum penggugat untuk menjadi kesaksian dalam keterlibatan saya dalam kasus perkara ini yang mulia. Tadi Anda menjelaskan bahwa Anda memiliki keterlibatan dalam perkara ini. Atas keterlibatan seperti apa yang Anda maksud? Bisa dijelaskan? Keterlibatan saya dalam kasus ini, saya sendiri sebagai pegawai BUMD Projo Sejahtera, dan kebetulan saya melihat penggugat dan tergugat melakukan sebuah perjanjian, dan di sini keterlibatan saya sebagai keterkaitan saya dengan tugas ini dan keterkaitan dengan tugas kontestasi saya yang mulia. Oke. Saudara saksi, apa yang Anda ketahui dalam perkara ini? Yang saya ketahui, saya melihat penggugat dan tergugat melakukan sebuah perjanjian dan menyepakati perjanjian tersebut yang mulia. Apa yang Anda obrolkan dengan penggugat dan tergugat, dan apa yang Anda ketahui dalam perkara ini setelah kalian berbincang? Saya tidak berbincang kepada kedua belah pihak, tetapi saya mendengar jatuh tempo dan kewajiban dari tergugat untuk membayar kasus perkara ini yang mulia. Baik, pertanyaan saya sudah cukup. Apakah kepada kuasa hukum penggugat terdapat pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa saudara mendengar tanggal jatuh tempo dan pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pihak tergugat untuk pembiayaan ijarah multijasa cash tempo. Apa benar seperti itu? Benar yang mulia. Benar, seperti yang saya katakan tadi, saya melihat kasus perjanjian tersebut. Apakah Anda ikut serta dalam melihat pembiayaan antara tergugat dan penggugat? Saya ikut serta dalam pembiayaan tersebut. Saya mengetahui bahwa penggugat memberikan uang sebesar 60 juta rupiah kepada pihak tergugat. Lalu bagaimana kelanjutannya yang Anda ketahui? Penggugat meminta tergugat berdasarkan dengan perjanjian pembiayaan tersebut untuk mengembalikan sebesar 65.250.000 rupiah kepada tergugat. Apakah Anda tahu berapa lama jatuh tempo yang diminta pihak penggugat terhadap tergugat dalam pembiayaan ijarah multijasa cash tempo ini? Ya, sekitar dari tanggal 20 Januari 2015 sampai 20 April 2015, sekitar bulan. Lalu setelah itu apa yang Anda ketahui lagi? Saya tidak mengetahui lagi. Setelah pembayaran selesai, saya pulang ke rumah. Apakah Anda mengetahui surat somasi yang dikirimkan oleh pihak penggugat kepada tergugat? Saya mengetahui karena saya dititipkan oleh tergugat untuk memberikannya kepada pihak tergugat karena rumah saya dengan rumah tergugat berdekatan. Apa benar pihak penggugat telah mengirimkan surat peringatan 1, 2, dan 3 kepada saudara untuk diberikan kepada pihak tergugat? Ya benar.
Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik Yang Mulia, saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengetahui bahwa itu adalah surat somasi. Ya, saya yakin itu adalah surat somasi yang dilihat dari kopi yang sudah tertera itu. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa pada saat mengirimkan surat somasi yang ketiga pihak tergugat, apakah saudara mengetahui bahwa pihak tergugat berada di dalam rumah? Tidak, saya tidak mengetahui pihak tergugat berada di dalam rumah atau tidak. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, apakah ada tanggapan lain dari saudara tergugat? Ada Yang Mulia, sebenarnya klien saya pada saat itu sedang mengikuti kegiatan survei lokasi yang mana hal tersebut adalah perintah tugas dari atasan. Saya tidak mengetahui hal itu. Apakah ada yang akan sampaikan lagi kepada saudara tergugat? Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Saudara saksi, sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia ya. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan tempatkan yang kita sediakan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Sudah cukup Yang Mulia, kami telah menghadirkan seluruh saksi kami dalam persidangan ini. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Iya Yang Mulia, tapi sebelum itu kami mohon waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, bagaimana? Baik Yang Mulia, dan dalam waktu 7 hari tersebut kami juga akan mempersiapkan kesimpulan penggugat. Baik, persidangan ditunda selama 7 hari. Panitera, 7 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 19 September Yang Mulia. Apakah ada persidangan lain di hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Baik, sidang akan kita lanjutkan 7 hari dari sekarang, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Sidang kali ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara berdata dengan nomor register perkara 3/PDT-GS-2018 Pengadilan Agama Bantul antara pihak penggugat Andi Marianto dan pihak tergugat Muhammad Suban Riyadi dan Briani SPD pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara uang prestasi dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Rabu 19 September 2018 nomor register perkara 3/PDT-GS-2018-PA Bantul tentang uang prestasi antara saudara Andi Marianto sebagai penggugat dan saudara Muhammad Suhaban Riyadi dan Julian SPD sebagai tergugat. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat perkara ini adalah perkara uang prestasi yang boleh diketahui oleh semua pihak, sehingga diperbolehkan semua orang untuk mengikuti sidang ini. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya pendamaian telah dilakukan selama 1 minggu ini? Dan apakah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana pihak penggugat? Sudah Yang Mulia, selama seminggu ini kami telah melakukan upaya perdamaian, tapi kita tetap belum mencapai suatu kesepakatan. Maka dari itu kami mohon pengadilan ini tetap dilanjutkan Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak kuasa tergugat? Saya juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu penyampaian kesimpulan dari kedua pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana saudari kuasa hukum penggugat? Apakah saudari sudah sedia
menyampaikan kesimpulan. Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik Yang Mulia. Kesimpulan. Perkara perdata nomor 3 garing PDT-TTGS garing 2018 garing Pengadilan Agama Bantul. Pada Pengadilan Agama Bantul, Andi Marianto bin Marja bin Taja sebagai penggugat melawan Muhammad Subhanriyadi sebagai tergugat 1 dan Yuliani SPD sebagai tergugat 2 oleh kuasa hukum penggugat Siti Sneda Madani SHMH. Kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata ini dibantu dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini kami, Siti Sneda Madani SHMH yang beralamat di kantor Sukadamai, Jalan Jetis Kulon nomor 14, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami dengan nama Andi Marianto, tempat lahir Bantul, pekerjaan manajer KSPPS BMT Projo Akal Sejahtera, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 43, Badegan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul.
dalam perjanjian pembiayaan pinjaman multi jasa tes tempo dan tidak melebihi jatuh tempo perjanjian tidak sesuai dengan apa yang digugatkan oleh penggugat. C. Bahwa dalam mengajukan gugatannya, penggugat mengajukan 4 bukti tertulis, namun keempat bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatannya. D. Bahwa penggugat juga mengajukan 2 saksi yang merupakan pendamping penggugat dalam perjanjian pembiayaan pinjaman multi jasa dan pegawai BMT. E. Bahwa kedua saksi antara Afghani Fajar Pratama Ismanto dan Erno Hilman Wahyudi mengetahui, melihat dan mendengar terkait perjanjian pembiayaan pinjaman multi jasa yang dilakukan antara penggugat dan tergugat dan mengetahui maupun melihat pembiayaan yang dikeluarkan oleh penggugat dan pembiayaan yang harus dikembalikan oleh tergugat. F. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar penggugat untuk gugatan prestasi adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasarkan serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan prestasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1238 KUH Perdata terkait prestasi, pasal 1267 KUH Perdata terkait kewajiban ganti kerugian diderita oleh salah satu pihak, pasal 1267 terkait dengan pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian, dan pasal 180 ayat 2 HIR tentang penangguhan biaya perkara di pengadilan karena terkait prestasi yang sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri sehingga terjadi hal fitnah yang dijatuhkan pada diri tergugat sehingga tidak dapat mengajukan gugatan prestasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti dari kedua belah pihak. 1. Keterangan saksi penggugat. Saksi Afghani ini sendiri mengetahui, melihat dan juga mendengar perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat yang mana terkait perjanjian pembiayaan pinjaman multi jasa dan mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh penggugat sebesar 60 juta dan jatuh tempo pembiayaan yang wajib dibayar oleh pihak tergugat. Saksi Hilman sendiri juga mengetahui, melihat bahkan mendengar terkait perjanjian pembiayaan multi jasa antara penggugat dan tergugat dan pembiayaan yang dikeluarkan oleh penggugat sebesar Rp 60 juta dalam pembiayaan yang wajib dikembalikan oleh pihak tergugat. Tidak hanya itu, saksi Hilman juga mendengar jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga saksi Hilman diminta bantuan untuk mengirim surat peringatan yang diberikan oleh pihak tergugat. 2. Bukti tergugat. Surat perjanjian pembiayaan pinjaman multi jasa tes tempo. Nota pembiayaan pinjaman multi jasa per bulannya. G. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti di muka persidangan dapat dibuktikan dan merupakan fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari gugatan prestasi penggugat adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ngada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh tergugat melainkan sebaliknya pemicu fitnah. H. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sebagaimana dasarnya. I. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang-orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengurus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi 1, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi A, mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. B, menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. C, menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. D, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat kami sampaikan. Besar harapan kami kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak penegak hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Putri Ayu Bunda Soleha SHMH. Sudah cukup ya, Bu ya? Terima kasih, saudara penggugat. Baik, karena penggugat dan tergugat telah memberikan kesimpulan, maka sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dan para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan ini pada ditentukan tanpa dipanggil kembali dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata prestasi dengan
kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara wan prestasi dalam tingkat pertama. Yang mengadili perkara wan prestasi dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dengan nomor register perkara 3/PDTGS/2018/PA Bantul tentang wan prestasi antara saudara Andi Marianto sebagai penggugat dan saudara Muhammad Suhan dan Yanis SPD sebagai tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat perkara ini adalah perkara wan prestasi yang boleh diketahui oleh semua pihak, sehingga diperbolehkan semua orang untuk mengikuti sidang ini, sehingga sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum persidangan dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah pihak penggugat betul-betul tidak ingin kembali mencabut gugatannya? Iya yang mulia, saya tidak akan mencabut gugatan saya. Pada saudara tergugat, bagaimana tanggapan Anda? Saya masih berharap penggugat mencabut gugatannya dan menyesuaikan secara kekeluargaan yang mulia. Bagaimana saudara penggugat? Tidak yang mulia, saya tidak akan mencabut gugatan saya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan sidang pada hari ini. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan putusan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan nomor 3/PDTGS/2018/PA Bantul. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa pengadilan dan memutuskan perkara gugatan sederhana dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para pihak anggap telah dibaca. Dalam pokok perkara, premier anggap telah dibaca, subsidiar anggap telah dibaca, pertimbangan hukum anggap telah dibaca. Mengadili 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan perjanjian pembiayaan ijarah multijasa kas jatuh tempo nomor 1446/IJR/BMT pas/I/2015 tertanggal 20 Januari 2015 sah dan mengikat. 3. Menghukum para tergugat untuk membayar sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp57.500.000. Menetapkan para tergugat telah membayar ujrah atau fees sejumlah Rp5.250.000. 5. Menetapkan para tergugat telah membayar denda keterlambatan pembayaran pembiayaan sejumlah Rp12.117.000. 6. Menetapkan para tergugat telah membayar biaya lain-lain untuk operasional, penagihan dan ganti rugi sejumlah Rp3.096.000. 7. Menyatakan bahwa kendaraan roda 4 beserta STNK dan BPKB dengan identitas nopol AB 1940 WH merek Toyota tipe Avanza 1300 tahun pembuatan 2004, nomor rangka MHFF MRTK 34K032253, nomor mesin DA 48034 atas nama Yuliani SPD, dan sebidang tanah pertanian sawah beserta sertifikat dengan identitas SHM nomor 473. Gambar situasi tanggal 18/23/1991, nomor 2194, luas 635 meter. Tertulis atas nama Sukarman, terletak di Wonokromo, Pleret, Bantul, sah sebagai jaminan atas pelunasan biaya tergugat kepada penggugat. 8. Tidak menerima gugatan selain dan selebihnya. 9. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000. Demikian putusan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Fawaz Ahmadani SHMH sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bantul. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Sofia Romatus Isnaini SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama Bantul tersebut, dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya para tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya menerimanya yang mulia.
Saudara tergugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya sudah menerimanya yang mulia. Pada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Agama Bantul dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara perdana lawan prestasi nomor register perkara 3/PDTGS/2018/PA Bantul pada hari ini Rabu 26 September 2018 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk.